Perkenalkan, nama saya Randa Cakra Sofyan, absen 31 dari kelas 12/6. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai evolusi. Nah, evolusi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu evolution adalah perubahan pada makhluk hidup yang terjadi secara perlahan dalam jangka waktu yang panjang. Mekanisme evolusi terbagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah mutasi. Mutasi itu adalah perubahan genetik yang terjadi di DNA. Itu tuh bisa terjadi karena ada permasalahan dalam perpindahan pada replikasi DNA-nya. Lalu yang kedua ada seleksi alam. Seleksi alam adalah ketika makhluk hidup ini harus menyesuaikan dengan lingkungannya untuk bertahan hidup. Lalu yang ketiga ada rekomendasi gen. Rekomendasi gen itu mekanisme evolusinya adalah pernikahan silang. Nah, pernikahan silang yang terjadi oleh makhluk hidup tersebut. Nah, lalu keempat ada migrasi. Nah, migrasi ini adalah perpindahan yang dilakukan oleh organisme tersebut untuk menjadikan terjadi evolusi. Banyak contohnya salah satu yang nanti bakal dikembangin di salah satu teori oleh Charles Darwin, yaitu ketika ada satu burung yang dia tuh berpindah atau memigrasi ke salah satu ke negara Amerika, yang pokoknya dia akan terjadi perbedaan. Lalu yang kelima adalah genetic drift. Nah, genetic drift adalah perubahan frekuensi pada gen yang terjadi secara tiba-tiba, yang bisa diakibatkan oleh bom ataupun meteor jatuh dan sebagainya. Ngejelasin tentang bukti terjadi evolusi. Pertama itu adalah penemuan Charles Darwin. Jadi waktu itu Charles Darwin itu pergi ke Galapagos. Di sana dia menemukan burung fish. Nah, burung fishnya itu ternyata sebenarnya dia tuh berasal dari benua yang berbeda, benua Eropa. Tapi di sana dia menemukan bahwa burung fish itu punya berbagai macam bentuk paruh. Nah, di sini bahwa kita simpulkan bahwa berarti burung fish itu dia tuh paruhnya itu menyesuaikan dengan bentuk makanannya. Nah, selanjutnya itu adalah penemuan fosil. Nah, penemuan fosil ini contohnya kita menggambarkan seorang kuda. Jadi awalnya tuh pada zaman dulu itu kuda itu ukurannya kecil, seukuran dengan kucing. Tapi berarti dia punya tulang tubuh yang kecil. Tapi seiring dengan perkembangan zaman sampai sekarang, kuda itu besar, maka punya tulang yang besar, dan penemuan fosil saat ini juga besar. Jadi dari dulu sampai sekarang kuda itu memanjang dan memiliki tulang yang besar juga. Ketiga adalah homologi dan analogi. Ini adalah salah satu bukti evolusi, karena homologi itu adalah organ makhluk hidup yang memiliki bentuk yang sama tapi fungsinya berbeda. Contohnya itu adalah tangan manusia dengan kaki kucing. Sedangkan analogi itu adalah organ makhluk hidup yang mempunyai struktur yang berbeda tapi fungsinya sama. Contohnya itu ikan paus dengan sayap kelelawar. Empat itu adalah perbandingan embrio. Di sini kita ngejelasin janin-janin pada perkembangan embrio ikan, salamander, kura-kura, ayam, kelinci, dan manusia itu sama, karena kita tuh termasuk dalam kelompok vertebrata. Hal ini menunjukkan bahwa kita mempunyai hubungan kekerabatan yang berkaitan dengan vertebrata. Yang kelima adalah perbandingan biokimia dan fisiologi. Di sini itu kan ada namanya tabel. Dari tabel ini kita menjelaskan bahwa semakin dikit dengan jumlah asam aminonya, bahwa kita punya hubungan kekerabatan dengan nenek moyang kita. Salah satunya adalah manusia dengan gorila. Nah, manusia dengan gorila itu tuh hubungannya sangat dekat, artinya jumlah asam aminonya berbeda tuh cuma satu kan. Berarti itu menunjukkan bahwa manusia memiliki nenek moyang sangat dekat dengan gorila. Yang terakhir adalah organ tubuh sisa. Di sini menjelaskan bahwa dengan adanya evolusi, organ tubuh sisa ini mengalami penyusutan karena kehilangan dengan fungsi aslinya. Selanjutnya adalah mengenai perkembangan teori abiogenesis. A itu tidak, bio itu hidup, dan genesis itu adalah kejadian. Jadi maksudnya adalah abiogenesis itu pengertian adalah menyatakan bahwa makhluk hidup itu hidup dari makhluk yang tidak hidup. Nah, teori itu dikemukakan oleh Aristoteles. Selain Aristoteles, teori ini juga dikemukakan oleh Anthony van Leeuwenhoek sama John Tuberville Needham. Teori abiogenesis, Anthony van Leeuwenhoek mengatakan bahwa ia melihat adanya mikroorganisme dalam tetesan air hujan dan air jerami. Sedangkan menurut John Tuberville Needham, ia melakukan pengamatan di bawah mikroskop pada tetesan air kaldu yang tersimpan dalam beberapa hari. Ternyata banyak dijumpai mikroorganisme.
Ini menjadi bukti bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk yang tidak hidup. Selanjutnya adalah teori biogenesis. Biogenesis itu berasal dari kata bio yang artinya hidup. Genesis itu artinya kejadian, dan dapat kita artikan bahwa biogenesis itu adalah makhluk hidup yang berasal dari makhluk hidup sebelumnya oleh 3 ahli. Yang pertama itu adalah Belatung di atas permukaan kasa dan permukaan daging di dalam toples terbuka itu berasal dari telur lalat yang disinggahi. Ketika lalat itu menghinggapi daging sehingga menjadilah sebuah belatung. La Rosa Planzani tidak merebus tabung cukup lama sampai semua organisme terbunuh, itu merupakan proses sterilisasi, dan juga tidak menutup rapat sehingga masih ada organisme yang masuk dan tumbuh. Nah, yang terakhir itu dikemukakan oleh Louis Pasteur. Pemahaman mengenai evolusi mengenai asal-usul makhluk hidup dikenal dengan teori biogenesis. Yang pertama itu adalah omne vivum ex ovo, yang artinya semua makhluk hidup berasal dari telur. Yang kedua adalah omne ovum ex vivo, yang artinya semua telur berasal dari makhluk hidup. Dan yang terakhir adalah omne vivum ex vivo, artinya semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Selanjutnya, teori evolusi kimia. Menurutnya, makhluk hidup itu berasal dari reaksi senyawa CH4, NH3, dan H2O dengan bantuan energi sinar kosmik dan halilintar sehingga terakumulasi menjadi senyawa organik berupa asam amino. Teori ini dikemukakan oleh Charlotte Urey. Teori prokariotik dan eukariotik ini menjelaskan suatu interaksi perubahan sel prokariotik menjadi sel eukariotik yang disebut dengan endosimbiosis. Teori dari laut ke darat menjelaskan bahwa pertama kali sel-sel baru di laut dan berkembang menjadi organisme yang hidup di laut. Fakta ini mendukung bahwa teori terjadinya hidupnya amfibi. Terakhir adalah teori evolusi landmark yang menjelaskan bahwa pada awalnya seluruh jerapah itu berleher pendek, namun jerapah akan terus beradaptasi seiring dengan berjalan waktu menggunakan lehernya untuk menjangkau makanan demi bertahan hidup, sehingga terbentuklah jerapah yang berleher panjang. Sudah presentasi kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Bila ada salah mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.